Nama saya Niputu Regina Putrianingsih, NPM 1832 121633. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran dan nilai pelanggan. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran juga mencakup kepuasan atas kebutuhan konsumen. Tugas dari segala jenis bisnis adalah menyerahkan nilai pelanggan untuk mendapatkan laba. Yang kedua, proses penyerahan nilai. Proses penyerahan nilai adalah perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Perusahaan harus mengetahui apa yang harus dibuat dan pasar akan membelinya dengan unit yang banyak dan akan menghasilkan keuntungan atau laba. Pesaing yang cerdas harus merancang dan menyerahkan tawaran untuk pasar sasaran yang ditetapkan dengan baik. Orang Jepang menyempurnakan pandangan ini dengan konsep berikut. Waktu umpan balik pelanggan 0. Yang pertama, waktu perbaikan produk 0. Kedua, waktu pembelian 0. Yang ketiga, waktu penetapan 0. Dan terakhir, kerusakan 0. Perkenalkan, nama saya Iputu Adrian Pramana Subagio, NPM 1832121503. Di sini saya menjelaskan rantai nilai. Menurut Michael Porter dari Harvard, mengusulkan rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak pelanggan. Rantai nilai mengidentifikasi 9 kegiatan strategis dan relevan yang menciptakan nilai dari biaya di dalam bisnis tertentu. Kesembilan kegiatan itu terdiri dari 5 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung. Kegiatan utama mencerminkan urutan dari membawa bahan mentah ke perusahaan atau inbound logistik, mengonversinya menjadi produk jadi, operation, mengirim produk jadi atau outbound logistik, memasarkannya, marketing and sales, dan melayaninya, service. Kegiatan penunjang meliputi perolehan sumber daya bahan baku, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksana perusahaan. Keberhasilan perusahaan bukan hanya bergantung pada keberhasilan masing-masing bagian dalam melakukan tugasnya, melainkan juga pada keberhasilan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan bagian tersebut untuk melakukan proses bisnis inti. Proses bisnis inti ini mencakup proses memahami pasar, proses realisasi produk baru, proses mendapatkan pelanggan, proses manajemen relasi pelanggan, proses manajemen pemenuhan. Untuk berhasil, suatu perusahaan perlu mencari keunggulan kompetitif di luar operasinya sendiri ke dalam rantai nilai para pemasok, penyalur, dan pelanggannya. Kompetisi inti kuncinya adalah memiliki serta memelihara sumber daya dan kemampuan utama yang merupakan inti setiap usaha. Setiap kemampuan inti memiliki 3 karakteristik. Yang pertama merupakan sumber keunggulan kompetitif. Yang kedua memiliki aplikasi di berbagai pasar. Yang ketiga sulit ditiru pesaing. Keunggulan kompetitif juga bertambah bagi perusahaan yang memiliki kapabilitas atau kecakapan yang menonjol. Sementara kemampuan inti cenderung merujuk ke bidang keahlian teknik dan produksi khusus. Kapabilitas yang menonjol mencerminkan keunggulan di bidang satu. Ada perencanaan strategi korporat dan divisi. Perencanaan strategi korporat dan divisi memang memberikan kebebasan pada unit bisnisnya, tapi di dalam kebebasan itu kantor pusat korporat melaksanakan 4 kegiatan perencanaan, yaitu yang pertama menetapkan unit usaha strategis atau strategic business unit. Setiap SBU memiliki 3 karakteristik, yaitu yang A merupakan kelompok usaha terkait yang terpisah dari bagian usaha. Yang B memiliki kelompok pesaing tersendiri. Dan yang terakhir memiliki manajer yang bertanggung jawab dalam
perencanaan strategis dan kinerja laba serta pengendaliannya. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya untuk tiap SBU. Yang dimaksud sumber daya adalah sumber dana, SDM, dan perangkat yang berkaitan dengan SBU, sehingga SBU tersebut dapat survival dan memberikan kontribusi bagi korporasi usaha. Perkenalkan, nama saya Niputu Dian Pratiwi, NPM 18321217786. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis. Proses perencanaan strategi unit bisnis memiliki langkah-langkah antara lain. Yang pertama ada misi bisnis. Setiap unit bisnis perlu mengidentifikasi spesifikasinya. Dalam misi perusahaan yang lebih luas, misi itu tidak berusaha untuk memenangkan bisnis dengan studio televisi yang lebih kecil, memenangkan bisnis dengan harga yang paling rendah, atau mengadu untung untuk memasuki produk non-penerangan. Yang kedua adalah analisis SWOT. Evaluasi terhadap keseluruhan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disebut dengan analisis SWOT. Yang ketiga ada analisis lingkungan eksternal. Suatu unit bisnis harus memantau kekuatan lingkungan makro atau demografi, ekonomi, teknologi, politik hukum, dan sosial budaya. Dan pelaku mikro utama atau pelanggan, pesaing, saluran distribusi, pemasok yang mempengaruhi kemampuan memperoleh laba. Selanjutnya ada formulasi tujuan. Kriteria tujuan harus secara hierarki dari yang paling penting ke yang paling tidak penting. Aliansi strategis. Untuk mencapai efektivitas perusahaan seringkali memerlukan partner atau rekan strategis. Beberapa aliansi strategis yang dapat dilakukan adalah, yaitu yang pertama, aliansi produk atau jasa. Satu perusahaan melisensiasikan perusahaan lain untuk memproduksi produk, atau perusahaan bersama-sama memasarkan produk pelengkap atau produk baru. Yang kedua ada aliansi promosi. Satu perusahaan setuju untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan lain, contohnya McDonald dengan Disney Film. Formulasi program implementasi. Setelah strategi dikembangkan, maka harus didukung oleh program-program, dan setelah program-program dibuat, harus didestinasi biayanya. Feedback pengawasan. Dalam mengimplementasikan strategi, perusahaan harus menelusuri hasil dan memonitor pengembangan baru. Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Dualanang, NPM 1832 121552. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan isi rencana pemasaran. Sifat rencana pemasaran. Rencana pemasaran menjadi lebih berorientasi pelanggan, berorientasi pesaing, dan dipikirkan lebih baik dan lebih realistis dibanding masa lalu. Rencana-rencana itu menggambarkan lebih banyak input dari semua fungsi dan dikembangkan dalam tim. Ada pula isi rencana pemasaran. Yang pertama ada ikhtisar eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan ikhtisar singkat mengenai sasaran dan rekomendasi utama rencana beranalisis situasi. Yang kedua, strategi pemasaran. Di sini manajer produk menetapkan sasaran misi dan sasaran keuangan. Yang ketiga ada proyeksi finansial. Proyeksi finansial mencakup ramalan penjualan, ramalan biaya, dan analisis titik impas. Pada sisi penerimaan, proyeksi menunjukkan volume penjualan per bulan dan berkategori produk. Pada sisi pengeluaran, proyeksi menunjukkan biaya pemasaran yang diharapkan, diuraikan menjadi kategori yang lebih kecil. Terima kasih.